berikutnya pada halaman 37 di buku saya ini, yaitu judulnya At-Targhibu fi Ghuslil Mayyiti wa Takrinihi wassalati alaihi wa hafri qabrihi wa fit ta'ziyah. Itu artinya anjuran di dalam memandikan mayit dan mengkafaninya dan mensolatinya dan menggali kuburnya dan melayatnya. Nah, itu. Ini sebelumnya kita ingin menggambarkan tentang at-ta'ziyah, yaitu sebenarnya takziah itu apa, Ustaz? Itu. At-ta'ziyah, ya, wa'lam anna ta'ziyata hiya tasbir, yaitu at-tasbir itu dekat sabbara yusabbiru tasbiran. At-tasbir mengajak sabar, ya, mengajak sabar. At-ta'ziyah hiya tasbir, yaitu mengajak sabar. Kemudian wa dzakara ma yusalli sahibal mayyit, ya. Kemudian dia itu orang yang bertakziah ke ahlil mayit tadi, artinya dan menyampaikan hal-hal yang dapat menghibur keluarga orang yang meninggal. Wa dzakara ma yusalli sahibal mayyit wa yukhaffifu huznahu, dan meringankan kesedihannya. Orang tuh kalau ditinggalkan, entah ditinggalkan suaminya, atau ditinggalkan istrinya, atau ditinggalkan anaknya, meninggal gitu, itu kan pasti sedih. Nah, makanya dia datang ke situ untuk apa? Wa yukhaffifu huznahu, dan meringankan kesedihannya. Itu orang yang ditinggal tadi dari keluarga si mayit. Kemudian wa yuhawwinu musibatahu, ya, dan memudahkan, ya, musibahnya. Wahia mustahabbah, dan takziah ini bagian yang disunahkan. Mustahabbah, disunahkan. Kenapa disunahkan? Fa innaha mustamilatun alal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Bahwa sesungguhnya takziah itu mencakup, ya, atas perkara perintah melaksanakan kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Wa hiya dakhilatun aidan fi qaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa hadza ahsanu ma yastadillu bihi fit ta'ziyah. Nah, ini berada dalam kitab namanya Al-Adhkar An-Nawawiyah, yaitu Imam An-Nawawi. Dinyatakan begitu, bahwa wahiyya dakhilatun aidan fi qouli ta'ala, dan takziah ini termasuk dalam ayat Al-Qur'an, ya, kategori dalam saling menolong, ya, terhadap kebaikan dan ketakwaan, mengingatkan, sabar, ya, itu. Maka ini adalah dalil yang paling tepat dalam takziah. Maka dari itu kalau kita takziah itu jelas bahwa takziah itu mengandung wallahu
fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Ya. Jadi Allah itu di dalam memberi pertolongan pada seorang hamba selagi hamba itu menolong orang lain, saudaranya. Ya. Itu. Jadi agradut ta'ziyah yang pertama itu at-tasbir. Memberi sabar. Artinya mengajak sabar kepada orang yang ditinggalkan si mayit tadi. Itu agradnya. Ya, tujuannya at-tasbir. Yang kedua at-tasliyah. Menghibur. Yang tadi yang sedih ditinggal si mayit, dihibur dia. Bahwa semua orang bahkan mengalami seperti ini. Cuman tinggal menunggu gilirannya. Kalau anak itu masih kecil kemudian diambil, hiburlah dia. Berarti Allah sayang. Anak ini ahli surga. Karena anak kecil masuk surga, nggak ada hisab anak kecil. Ya. Nah, ghairi mukallaf. Maka anak kecil ini menjadi celengan buat orang tuanya. Kalau dia masih muda, berarti Allah sayang sama dia. Ya, masih muda udah diambil umurnya. Berarti Allah sayang sama dia. Kalau dia udah tua, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu orang ini min ahli salatil jamaah. Kita tahu orang ini min ahli pengajian dan lain sebagainya, dihibur dan disebut yang baik-baik, ya, kebaikannya aja disebut. Nah, karena kalau orang udah mati itu yang kita sebut itu selalu kebaikan banyak. Jadi uzkur mahasina uzkuru mahasina mautakum. Itu dari Rasulullah mengingatkan kita begitu, kalau orang udah mati sebut yang baik-baiknya. Ya, kejelekan-kejelekannya mudah-mudahan udah diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabarannya. Mungkin dia ditimpa sakit berlama-lama, dicuci itu segala apanya? Yaitu dosa-dosanya. Jadi orang kalau sebulan meninggal kemudian dia sakit, mau tahunan, mau bulanan, mau mingguan, itu tanda dia lagi sedang dicuci dosa-dosanya. Ya, begitu. Karena sakit itu menyuci dosa-dosa kita, ya. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah dengan segala kesabarannya menjadi bagian kebaikan buat dia. Jadi kita hibur begitu, ya, sehingga yang ditinggalkan itu menjadi senang, ya, dengan datangnya kita, menjadi tasliyah. Kemudian takhfiful hazan. Nih. Takhfif, ya. Takhfiful huzan, membuat ringan apanya, yaitu sedihnya. Jangan berlama-lama bersedih. Boleh kalau ada orang meninggal tuh keluarganya nangis, boleh, wajar, manusiawi. Yang nggak boleh ngegerung-gerung gitu, ya. Tapi kalau dia nangis meneteskan air mata, itu nggak apa-apa. Setiap orang pasti kalau ditinggal dia sedih. Nah, datanglah kita sebagai saudaranya, sebagai tetangganya, menghibur dia sehingga hilang sedihnya. Kemudian yang berikutnya tahwinul musibah. Ya, tahwin tentu dari kata hawana yuhawinu tahwin, ya. Jadi memudahkan kepada dia sehingga musibah-musibah yang menimpa kehidupannya digampangin. Ya, mungkin dia janda, meninggal anak 3 atau 4 atau 5. Kemudian tetangganya datang, ini anak sekolah di mana, Bu? Ini begini, Pak, ini sekolahnya gini-gini. Kemudian dia memudahkan musibah orang ini. Ya udah, nanti yang ini saya tanggung biaya sekolahnya. Itu namanya tahwin. Ya, memudahkan musibah bagi orang yang ditinggalkan tadi. Nah, yang itu nanti dipegang sama siapa lagi. Sampai begitu, ya.
Jadi hal-hal yang seperti begini perlu kita sampaikan kepada orang yang ditinggal mati sebagai tanda kita untuk memberi at-tasbir, at-tasliyah, takhfiful huzn wa tahwinul musibah. Gitu. Nah, kemudian di sini Bismillahirrahmanirrahim qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya. Man hafara qabran, barang siapa yang menggali kuburan. Ya, tukang menggali kuburan tuh, Pak. Ya. Man hafara qabran. Barang siapa yang menggali kuburan, banallahu lahu baitan fil jannah. Ya. Maka Allah bangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Tuh. Jadi kabar baik tuh buat tukang gali kuburan. Tukang gali kuburan jangan pikirannya kalau nggak 2 juta gua kagak galiin. Jangan begitu. Ya. Kalau masalah tuh dia gali, kemudian dikasih, ambil aja kalau dikasih. Ya. Tapi jangan masang harga, kalau kagak 2 juta gua kagak galiin. Tuh. Padahal dia seandainya nggak ngomong begitu tuh, kan diberi tuh sama orang yang ahli musibah ya, paling nggak dari tetangga-tetangganya mungkin iuran. Tapi kan karena dia itu tidak masang tarif, akhirnya dia mendapat bagiannya surganya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh tukang gali kuburan, ada di sini tukang gali kuburan. Jangan berdoa mulu, ya Allah mudah-mudahan minggu ini ada yang mati 5 orang gitu loh. Jangan begitu. 5 kali dari 2 juta 10 juta biji mata lo yang kayak begini, makanya kagak dapat rumah di surga. Ya. Dapatnya apa? Duit doang 10 juta. Bener dikabul sama Allah. Pada mati tuh 5 orang. Ya cuman bait di surganya itu nggak dapet. Ya orang dia ngarepinnya cuma duit doang. Coba kalau dia kagak masang tarif gali aja dikasih jambil. Ya nggak nagih-nagih. Nah orang kayak begini. Di dunianya dapat keberkahannya, di akhiratnya dapat rumah di surga. Jadi katanya barang siapa yang menggali kubur, ya Allah bangunkan baginya rumah di surga. Wa man ghasala mayyitan kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Dan barang siapa yang memandikan mayit, orang yang mati, maka akan keluar dosa-dosanya sebagaimana waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Orang kan yang lahir dari ibunya kagak bawa dosa tuh. Kalau dia mati, ya itu masuk surga. Mau anaknya orang Yahudi kek, mau anaknya orang PKI kek, mau anaknya orang Nasrani kayak no Israel yang berjahat banget tuh ya, Israel ya, anaknya kecil mati masuk surga asal masih kecil gitu loh ya, karena dia belum dapat beban untuk melaksanakan yaitu syariat. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir membawa fitrah. Apa fitrah di sini? Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tinggal tergantung babanya tuh, keluarganya tuh, orang tuanya tuh yang ada di rumah. Mau dijadiin apa dia ini anak Nasrani, Yahudi, Majusi. Karena memang pada dasarnya udah bawa fitrah, itu adalah Islam di situ. Nggak ada di situ au yusallimanihi, karena emang udah Islam. Jadi dia lahir itu sudah membawa fitrah Islam, kesucian. Mati masuk surga. Nah, kita tuh jadi yang tukang memandikan mayit itu, kalau memang tujuannya mandikan mayit hanya mencari ridha Allah, bukan hanya tujuannya kayak tadi tukang gali kubur, kapan mudah-mudahan minggu ini 5 orang yang mati, gitu doanya dia. Atau juga sama orang yang memandikan mayit. Nah, apa sih ini minggu ini kagak ada yang mati bareng ngatu gitu loh ya. Nah itu kan.
biar bisa mandiin mayit gitu. Kalau ada tujuan kayak begitu, kayaknya kagak dapet nih ya pahala yang ini. Jadi orang yang tukang mandiin tuh mayit, maka dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan dari ibu suci dalam keadaan suci. Tuh, Masya Allah. Makanya kan kalau segala sesuatu tuh kalau dimulainya dengan keikhlasan kelihatan nanti. Ada orang berjuang, kagak punya apa-apa. Kemudian Allah kasih dia ya kemampuan dari sono, dari sini, dari sana, itu berarti niatnya benar tuh. Niatnya benar. Karena orang yang niatnya benar dalam perjuangannya pasti ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti. Udah pasti. Nah, mau ditaruh di mana juga orang, di hutan kayak kalau orang baik, kemudian dia punya keikhlasan, insya Allah dicari orang. Ya, dicari orang. Yang penting niatannya benar. Karena innamal a'malu binniyat. Itu al-amalu jismun ruhuhu al-ikhlas. Innal jisma mata faraqathu ruhuhu allati biha qiwamuhu kajustatin hamidatin la haraka fiha wala faidata turja minha wa kadzalikal amal idza zayalahul ikhlas. Al amalu jismun, amal itu bagaikan raga, ruhuhu al ikhlas, ruhnya adalah keikhlasan. Innal jisma mata faraqathu ruhuhu, sesungguhnya badan manakala ditinggal ruhnya, allati biha qiwamuhu, yang itu menjadi bagian sendi kehidupannya, kanat justatan hamidatan, sungguhnya raga yang kayak begitu bagaikan yaitu bangkai yang sudah tidak bisa diharapkan dari bangkai itu. Kiai mati, mau diharapin apa lagi? Orang udah kagak bisa ngajar. Presiden mati, sampai lagi presiden. Bisa jadi didoain, bisa jadi kagak. Sama rakyat tinggal tergantung perbuatannya dulu waktu di dunia. Kan begitu. Ada yang matinya, oh mati biar jerasa. Ya, begitu, ada juga begitu. Ya. Tapi oh ini orang mati, ya Allah, orang baik mati, didoain tuh langsung Al-Fatihah dalam hatinya. Tetapi kalau orangnya mental Fir'aun mati, ya kagak didoain. Malah dibilang biar jangan nyungsep. Begitu. Dalam kubur tanya wono kairun, nyusahin orang banyak, umpamanya kan begitu. Umpamanya begitu. Ada kalau orang kiai soleh mati, kemudian kita tawa terbahak-bahak gitu, ada? Ya kagak lah, sedih. Pasti meneteskan air mata. Ya Allah, orang yang banyak ilmunya meninggal diambil. Belum tentu ganti-gantinya lebih banyak daripada dia ilmunya. Kan begitu kita jadi sedih timbulnya. Iya apa kagak? Nah, tapi kalau orang bermaksiat mah ya udah, emang udah pantas banget ambil lah. Emang gue udah gergetan banget, biarin aja mati. Nyungsep dah di kuburan gitu. Kata orang Betawi ini mah. Saking gendegnya. Nggak dibilang apalagi bahasanya susah jadinya. Nah itu. Jangan sampai begitu kita mati, disurakin orang. Ya. Kalau kita lahir, kita ditangisin. Diketawain ya. Seneng tuh orang pada di sekitarnya ketika lahir. Ya Allah, cakep banget ini bocah. Pada senyum semuanya. Tetapi kalau kita mati ditangisin orang, itu bener. Jangan terbalik. Jangan Nah, apa sih ini lahir kakinya cuma natu, begitu. Jadi pada sedih. Umpama. Nah kemudian ketika mati, udah biarin si bangsat mati. Mendingan dia mati dah daripada nyusahin. Begitu. Jangan sampai begitu kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang mati kayak begitu, mau siapa saja kalau udah mati, nggak bisa kita ambil manfaat dari dia. Kan udah kagak ada manfaatnya lagi. Kajustatin hamidatin la haraka fiha wa la faidata turja minha. Wa kadzalikal amal. Begitu juga perbuatan. Idza zayalahul ikhlas, manakala ditinggal keikhlasannya, udah kagak ada ruhnya.
Ya, orang ikhlasnya ditinggal sama apa itu amalnya ditinggal ruhnya, ditinggal apa keikhlasannya, amal tanpa keikhlasan jadi begitu sia-sia jadinya kasarobin, seakan ada tapi nggak ada. Panggil, nih mau muludan, panitianya ngambil kiai yang kira-kira kalau enggak 25 juta dikagak datang, jangan dipanggil, kayak begitu. Dikasih 10 juta lagi, 15 juta lagi, ini kurang, gitu. Nah, panitianya aja. Mending kalau ceramahnya ngajakin kita taat sama Allah, orang kesono kemari doang sih, ngajak orang girang. Tawa sono, tawa sini, diteprokin lagi. Tuh nanti di akhirat yang dicari sama Rasulullah tuh panitianya. Nah, baru kiainya. Emang kenapa lo merayakan hari lahir gua lo? Kira-kira begitu kalau orang Betawi bilang. Lo panggil yang begini, yang jingklak sono, jingklak sini. Yang naik panggungnya apa merangkak-rangkak, pantas juga kagak. Ya, pantas juga kah? Agak ceramahnya loncat sono, loncat sini, cuman dongeng doang, dongeng sono, dongeng sini. Isi ceramahnya cuman ngibulin. Ngibul sono, ngibul sini. Banyak gitu. Supaya tujuannya apa? Diketawain. Maksiat. Jangan manggil yang begitu. Ya udah mahal banget lagi. Udah mahal mahal banget. Cari yang begitu. Giliran kiai yang beneran sayang banget ngasih. Kiai yang beneran makan akhirat, nggak kasih juga nggak ngapa-ngapa. Ya itu pikiran lu kayak begitu ujung-ujungannya. Tapi kan kalau dia mah penghibur, ya saya mah bukan kiai, saya mah artis. Makanya wajar kalau minta 15 juta, kurang 5 juta saya tagih. Begitu. Nauzubillah men. Saya bukan lagi ya, tapi memang begitu. Kita harus mengatakan al-haq, ya. Yang benar kita katakan, jangan kita biarin aja. Sebab ini menjadi kebiasaan yang kurang baik. Penontonnya para kiai-kiai yang bangun malamnya bagus banget, kemudian juga orangnya soleh-soleh. Penceramahnya kagak berbobot, cuman lucu doang, ketawa sono, ketawa sini, lompat sono, lompat sini. Jangan, saya cuma ngingetin, ya nih. Panggil yang ngajak kita itu ngingetin perjuangan Rasulullah. Setelah keluar daripada maulidan itu kita jadi tambah cinta sama masjid, suka berjamaah, suka bangun malam, suka salat duha, puasa Senin Kemis. Tuh yang begitu. Jangan hanya sekedar ngilangin stres kita di rumah. Unek-unek kita habis masuk ke masjid. Gara-gara diceritain sono, diceritain sini, kiainya lucu banget gitu, ya. Kemudian kita terusin, waman kafana mayitan, dan barang siapa yang mengapankan mayit, kasahullahu min hulalil jannah. Allah pakaikan dia pakaian dari surga. Tuh yang mengapani, tukang kapan. Biasanya mandiin juga, ngapanin juga ya. Nah, itu nanti dia, orang yang suka ngapanin si mayit, itu nanti dia diberi pakaian dari surga. Dan rata-rata orang yang mandiin mayit itu biasanya umurnya panjang. Ya, kongkalam, umurnya 90 tahun lebih kali meninggal tuh, tukang mandiin mayit di Petukangan Selatan. Di sini ada namanya Haji Nasir apa ya? Ya, itu juga umurnya panjang ya. Yang suka sholat di sini nih, ngomong kita dulu. Itu umurnya kan panjang banget itu. Ya, tukang mandiin mayit. Ya, karena tukang mandiin mayit mah nggak kayak pemilihan RT sama RW ya. Kan kalau RT RW sekarang kan udah pada berebut ya. Kalau perlu masang itu pamflet gitu ya. Pilih saya nomor 2 umpamanya gitu lah ya. Karena ada gajinya gitu loh. Kalau dulu orang jadi RT ogah, sekarang berebut. Ya, sekarang di sana itu pemilihan RW
pakai baliho, wah ilaha illallah, direbut-rebut sekarang. Dulu mah orang ditanjain juga ogah, sekarang direbut-rebut Pak. Nah, karena ada gajinya kalau nggak salah, ya kayak gitu. Nah, orang mandiin mayit, kalau orangnya yang dimandiin orang kagak punya, ya sudah terima kasih, kan begitu. Mana mau rebut-rebut dia? Maka dari itu, jangan ngarepin dari itu, tapi Allah kasih nanti pakaian dari surga. Wa man azza hazinan albasahullahu taqwa. Tuh, barang siapa yang menghibur orang yang sedih karena ditinggal keluarganya tadi, albasahullahu taqwa. Allah pakaikan baginya pakaian takwa. Wa shalla ala ruhihi fil arwah, dan mendoakan jiwanya dalam ruh. Tuh, didoain jiwanya dalam ruh. Makanya kita disuruh banyak menghibur orang yang sedih karena ditinggalkan oleh keluarganya. Itu datang tuh orang mayit, kita bacain Fatihah di rumahnya, kita doain, kita tahlilin, kemudian kita bersaksi innahu min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil. Jadi malaikat mah tinggal tergantung kitanya. Kalau dia bilang min ahlil khair, min ahlil khair. Ya, diaminin tuh malaikat terus ke sini. Ya. Jadi katanya berikutnya, wa man azza musaban kasahullahu hullatain min hulalil jannah la taqumu lahumad dunya. Dan barang siapa yang menghibur orang yang terkena musibah karena kematian tadi, kasahullahu hullatain min hulalil jannah, maka Allah pakaikan 2 pakaian dari pakaian surga itu. Kemudian tidak akan dicukupi dunia bagi mereka. Maka dari itu kita sebagai muslim punya hak kita untuk memberikan rasa yaitu senang, menghibur buat orang yang ditinggal daripada keluarganya tadi yang meninggal tadi. Nah, itulah orang yang terkena musibah. Tapi bukan hanya musibah kematian, musibah apa saja, ya, itu kita datengin. Kemudian wa manit taba'a janazatan hatta yaqdiya dafnuha kataballahu lahu salasata qararita. Dan barang siapa yang mengikuti janazah hingga kelar, yaitu menguburkannya, kataballahu lahu salasata qararit, maka Allah tulis berikan baginya yaitu 3 qirat. Masya Allah, 3 qirat. Apa itu qirat? Al-qiratu minha a'zamu min jabali Uhudin. Masya Allah, 1 qirat itu ya lebih besar pahalanya 1 qirat ini lebih besar daripada gunung Uhud. Jadi gunung Uhud itu udah besar tuh. Nah, itu 1 qirat itu lebih besar daripada gunung Uhud, gedenya. Masya Allah, pahalanya sampai begitu. Salah satu qararit, ya, dibeli 3 qirat. Nah, 1 qirat lebih besar daripada 1 gunung Uhud. Wa man kafala yatiman au armalatan adallahullahu fi zillihi wa adkhalahul jannah. Dan barang siapa yang menanggung kehidupan anak yatim atau janda, jadi jandanya nih
dibantu gitu kehidupannya, ya, dibantu. Jangan karena cakep demplon kemudian udah diharap-harap gue kawinin jadi bini kedua nih atau bini ketiga, jangan begitu. Membantu aja, jangan ada harapan ke sono ya. Habis gajian dia datang, habis gajian dia datang. Ditanya sama bininya, kemana bang? Ya, kesian banget itu si janda, si Neng tuh. Mana anaknya 3 lagi. Nah, datang, ngasih duit 2 juta. Ya, 2 juta. Ya cuman tujuannya, maksudnya ya kali-kali aja. Nanti kalau kita sering santunin dia, mana mau orang cakep banget demplon, jadi bini gue yang kedua atau yang ketiga. Begitu. Kalau begitu salah tujuan namanya. Gak bakal dapat apa-apa yang kayak begitu. Kamu tadi mandiin juga tujuannya gali kuburan, kapan orang mati lagi gitu tujuan. Kalau begitu mah gak dapat apa-apa. Ya dapat apa yang dia cita-citain doang. Barang siapa yang menanggung kehidupan anak yatim atau janda, adzallahullahu fi zillihi, maka Allah naungkan tuh baginya pada naungannya. Wa adkhalahul jannah, dan dimasukkan dia itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pak, ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi kebajikan dan menjadi bekal hidup kita nanti di akhirat. Nih sebelum saya tutup nih. Jadi ada orang rajin banget ya. Ini Rasulullah takziah pada mayit sahabatnya yang dia cintain, namanya Sauban. Kalau sholat adanya di pojok sono, di pojok kanan dia, supaya nggak dilangkah-langkahin orang dan gampang. Dan Rasulullah hafal kalau Sauban sholatnya di pojok kanan. Satu ketika sholat subuh kagak ada Sauban, kata Rasulullah, kemana ya Sauban? Iya ya Rasul, kita kagak tahu, kita datengin yuk kali-kali aja, ya. Kita kagak tahu dia mungkin sakit atau bagaimana. Datang tuh Rasulullah sama sahabat, jalan kakinya berapa jam? 3 jam. Masya Allah, 3 jam. Jadi Sauban itu kalau sholat ke masjid 3 jam perjalanan baru nyampe. Datang tuh. Ya Rasulullah ke sono 3 jam. Nanya sama istrinya, Assalamualaikum. Ini Sauban kemana ya? Subuh ini kok kagak ada. Biasanya dia rajin banget ya di sebelah kanan. Ya Rasul, Sauban mati tadi malam ya Rasul. Meninggal. Ya, belum sempat memberitahu. Ya perjalanannya 3 jam gimana? Cuman ya Rasul, Sauban meninggal, ada 3 kata-kata yang saya nggak paham. Apa kata-katanya Sauban? Wasiatnya Sauban apa? Sauban ngomong, ya Rasul, ya Allah, seandainya lebih jauh lagi sekarat. Ya Allah, seandainya lebih baru lagi. Ya Allah, seandainya semuanya. Itu ya Rasul, 3 yang diucapin. Saya kagak paham. Apa maksudnya ya Rasul? Diterangin sama Rasulullah. Sauban ini orang baik, orang soleh. Ya, dia pergi ke masjid, dikasih gambaran pahalanya luar biasa. Ketika sakarat itu orang itu amal-amal baiknya itu kayak film gitu, diperlihatkan. Pahalanya luar biasa, 3 jam perjalanan. Tiap hari begitu Sauban. Saking nikmatnya Sauban mendapat pahala. Ya Allah, kurang jauh, seandainya lebih jauh lagi. Tuh. Kemudian ketika pergi ke masjid musim dingin, Sauban lihat ada orang kakek-kakek kedinginan kayak mau mati gitu. Sauban pakai baju gamis 2, dalam dan luaran. Ini orang Arab biasanya pakai luaran gitu. Yang luarannya ini dikeluarin sama Sauban, kemudian dipakein itu kakek-kakek. Pahalanya digambarin ketika lagi nazar itu. Luar biasa. Ya Allah, seandainya saya ngasihnya dia itu baru gitu. Kemudian kata yang ketiga, seandainya semuanya. Apa seandainya semuanya? Sauban bawa makanan roti di perjalanan, lihat orang lapar, dikasih sepotongnya. Sepotongnya buat dia. 3 jam Pak perjalanan, jadi 6 jam bolak-balik kan capek.
ya nggak ada nasi uduk di jalanan, dia bawa roti ya buat perbekalan dia. 6 jam Pak bolak-balik, bayangin. Di jalanan ada orang kelaparan, sama Sauban dipotek, separohnya dikasih dia, separohnya buat dia makan. Ya, kan wajar namanya, yang namanya begitu. Bener apa kagak? Diperlihatkan pahalanya. Sauban luar biasa. Ya Allah, seandainya saya kasih semuanya, itu pahalanya luar biasa. Jadi dari hasil takziah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi keterangan bahwa Sauban ini orang soleh, orang baik, min ahlil khair, dengan amalan-amalan yang sedikit yang biasa digunakan itu. Makanya Pak kalau datang kemari ke masjid, setiap subuh jangan lupa Pak membawa duit 5.000 kek, 10.000 kek, 20.000, lebih banyak lebih bagus sekali ikhlas. Yang adanya cuma 2.000 Pak, jangan malu. Kali-kali aja ini nanti kayak Sauban ya, bahwa pahalanya dipertunjukkan ketika lagi dinazah. Ya Allah, pahala-pahala itu dipertunjukkan. Kebiasaan dia pergi ke masjid bawa uang, walaupun hanya 5.000, 10.000, 15.000, tapi jangan putus-putus. Prinsipnya tiada hari tanpa sedekah.